Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya yang ada di pengajian Perancis, yang ada di Makedonia, yang ada di mana-mana, pokoknya yang ada di Irlandia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang agak spesial karena saya sedang berada di pesantren MDF. Jadi karena tadi sudah telat, kita langsung saja kali ya, langsung tidak usah pakai panjang-panjang sambutannya. Kita langsung saja memulai kajian kali ini adalah membahas mengenai eh, menyingkap misteri atau menyingkap rahasia kalbu. Kenapa kalbu? Karena ayah saya juga pernah membuat buku mengenai kalbu. Untuk itu, kita langsung saja kepada ayah saya, yaitu Profesor Dr. Dede Kusmana. Kepada ayah saya persilakan. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua yang di luar Indonesia. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah para santri, santria, ustadz, guru yang berada di Masjid Al-Fat sehat. Kajian yang hari ini akan kita lakukan adalah menyingkap rahasia kolbu. Baik. Jadi kita ketahui bahwa bagaimana kita harus menjaga kolbu suci, bersih, sama dengan kolbu salim. Salim, bersih, selamat, supaya waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nanti di akhirat maupun saat sholat. Jadi saat sholat itu kolbu kita harus bersih. Selain, nah ini Ustadz Ayub silakan. Waktu itu surah dan ayat kolbu nafs ada. Coba selain lagi, selain. Nah, silakan Ustadz. Jumlahnya demikian. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua, jemaah Majlis Al-Fat. Ini kajian spesial bersama kita, guru kita, ayahanda kita, Profesor Dr. Dede Kusmana. Dan juga Alhamdulillah bersama Teh Dini, kajian kali ini kita eh, langsung dari pesantren Muhammad dan Fatahillah. Baik, tadi Bapak di awal menyampaikan terkait dengan qalbu di dalam Al-Quran. Ya. Jadi di dalam bukunya, eh, dulu pernah kita sudah bukunya sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, Alhamdulillah. Kita pun bagian daripada yang melihat ayat-ayat qalbu di dalam Al-Quran. Ya. Jadi begitu banyak memang, dan kalau dihitung sebagaimana tampak di sini, antara qalb dan di dalam Al-Quran memang ada yang menggunakan kata qalb ataupun ada yang menggunakan jamak qulub. Ya, kemudian sudur, kemudian nafs ataupun ada yang anfus, kemudian ada yang fuad, ada yang afidah. Itu lebih banyak jumlahnya, sekitar 60,7% dibandingkan dengan akal ataupun pikiran. Ya, itu 39,3%. Dan ternyata apabila kita telah semuanya, ya, ini paling banyak memang jamaah sekalian eh, tentang kolbu ini, ayat tentang kolbu ada di 3 surat. Surat Al-Baqarah, karena memang suratnya banyak, 286 ayat. Ya. Kemudian dalam surat Al-Imran
Dan kemudian yang ketiga dalam surat At-Taubah itu yang paling banyak. Ya. Dan ketika semuanya dilihat gitu kan, sebagaimana judul yang tadi adalah menuju qalbun salim, maka intisari daripada ayat-ayat qalbu di dalam Al-Quran ini itu sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, beliau hidup di abad ke-13. Jadi memang ada tiga eh, qalbu gitu kan. Ya, jadi ada qalbu yang eh, mati, ya, qalbun mayyit, ya. Ayatnya bisa kita temukan di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, bahwa di sana adalah orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian khatamallahu 'ala qulubihim. Allah mengunci mati kolbu mereka. Bahkan disambung dengan ayat selanjutnya itu kolbunya lebih keras daripada apa? Daripada batu. Summa qasas qulubukum min ba'di dzalika fahiyakal hijarah, masih dalam surat Al-Baqarah. Ya, jadi itu yang pertama. Hatinya orang-orang kafir yang dipenuhi dengan kosong daripada kebaikan, yang kosong daripada kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kolbunya orang-orang yang sakit atau marid. Makanya ayat selanjutnya adalah itu terkait dengan orang-orang munafik, ya. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadihum. Kemudian eh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kita bahas adalah qalbun salim sebagaimana nanti ada di surat Asy-Syu'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Baik, jadi Bapak membuat buku ini adalah bagaimana intisari di dalam Al-Quran terkait dengan qalb. Tadi ada yang menggunakan eh, satu berarti ya mufrad, ataupun ada yang menggunakan jama. Kalau jamanya qulub, ya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggunakan qulub. Baik, demikian. Eh, slide berikutnya, ini menggambarkan bagaimana perkembangan janin. Jadi di dalam Al-Quran itu abad ke-7 sudah dijelaskan bagaimana perkembangan janin. Sedangkan di ilmu kedokteran itu baru abad ke-17. Jadi 17 kurang 7 sama dengan 10 abad. Berarti berapa tahun tuh? Coba 10 abad, 1 abad 100. Berapa? 1000 tahun. Jadi Al-Quran lebih dulu. Ayatnya Al-Mu'minun 12 sampai 15. Silakan Ustaz. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ini proses perkembangan janin manusia, ya tentunya kita kan sebagai manusia. Ini memang di sini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Dan sebelumnya sebenarnya itu sebelum surat Al-Mu'minun itu adalah surat Al-Hajj. Jadi kita mencermati ada 3 tempat dalil yang sama persis. Ya. Yang pertama dalam surat Al-Hajj, kemudian itu ayat yang ke-5, kemudian surat Al-Mu'minun 12 sampai 16, dan kemudian nanti ada di hadis Arba'in. Itu persis proses penciptaan manusia itu sama. Ya, itu dari apa? Yang pertama adalah dari turab, ya, ataupun mingtin, kemudian nutfah, kemudian alaqah, mudghah, ya. Itu urutannya 3 itu. Baik, di surat Al-Mu'minun, ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaqad khalaqnal insan, bahwa manusia itu ciptakan dari min sulalatin min tin, ya. Bahwa dari saripati tanah, kemudian summa khalaqnahu min nutfatin fi qararin makin.
Kemudian Allah jadikan, Allah simpan fi qararim makin, pada tempat yang kokoh. Dan ternyata ini nyambung juga dengan di surat eh, Az-Zumar ayat 6. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sana bahwa tempat yang paling nyaman itu dan kokoh itu adalah rahim gitu kan, fi qararim makin. Dipertegas ini dengan surat Az-Zumar ayat yang ke-6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian semua, kemudian disimpan dalam perut ibu kalian, ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. Tahap ataupun kejadian demi kejadian, fi dzulumatin salat. Ada kata-kata dalam tiga kegelapan itu. Ya, walaupun di sini beberapa arti disebutkan itu ada kegelapan perut, katanya kan dalam perut kan gelap, tidak ada itu ya, tidak ada ventilasi. Kemudian kegelapan yang kedua kan dalam perut ada rahim. Kemudian kegelapan yang ketiga ada yang namanya plasenta katanya Bapak ya. Ya, jadi itu ada yang mengartikan seperti itu. Jadi nyambung antara fi qararim makin, Allah menciptakan kita dan menyimpan kita di perut ibu masing-masing tempat yang kokoh, dan di ayat Az-Zumar itu fi zulumatin salas, tiga kegelapan. Jadi kegelapan itu ya dalam rahim, kemudian dalam plasenta, itu menggambarkan kan gelap itu biasanya kapan? Malam hari. Dan malam hari itu ada apa? Ada ketenangan, ada keheningan. Makanya ketika kita sholat malam itu kan lebih tenang, ada qiyamul lail. Nah itu salah satu apa hikmahnya adalah bagaimana, kenapa disebut kegelapan? Ya karena ada ketenangan dan ada keheningan di sana gitu kan. Ya baik, jadi ada tiga tempat dalil berkaitan dengan manusia diciptakan berurutan. Kemudian ini juga dalam surat apa? Dalam surat Al-Hajj sebelumnya itu disebutkan bahkan wahai manusia ya ayuhan nas, kalau kalian semua ragu katanya, in kuntum fi raibim minal ba'ti fa inna khalaqnakum min turab. Kalian semua diciptakan dari saripati tanah, kemudian urutannya sama. Dan yang ketiga itu dalam hadis arba'in yang keempat disebutkan bahwa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Bahwa Allah menciptakan kalian semua di dalam perut ibumu disimpan gitu kan, fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, 40 nutfah, kemudian 40 menjadi alaqah, kemudian mudghah. Jadi 4 kali 3 12. Makanya biasa ada mendoakan kan 4 bulannya gitu kan. Jadi saya menemukan memang mungkin ada lagi ayat yang, tapi secara apa yang sama persis memang itu ada tiga, surat Al-Hajj, kemudian yang ini Al-Mu'minun, kemudian dalam hadis arba'in riwayat Bukhari Muslim itu persis sama urutannya, alaqah, kemudian tadi nutfah, alaqah sama Ya, tapi ada yang lain. Jadi di sini Allah menciptakan manusia dari tanah. Jadi semua dari tanah. Kenapa tanah? Karena di tanah itu mengandung unsur-unsur. Misalnya darah itu dari besi. Jadi kita ini makan besi. Besi di mana adanya? Di makanan. Ya. Kemudian ada kalsium. Makan kalsium itu misalnya dari sayuran. Nah, jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Selanjutnya, nah ini kemudian kita lihat prosesnya. Kapan jantung itu dibentuk? Ini kalau kita coba slide dibuka, dibuka, iya dibuka lagi slide-nya. Nah, jadi ini di sebelah kiri itu Al-Quran, di sebelah kanan itu embriologi. Jadi sebenarnya jantung itu sudah lengkap pada minggu ke-6. Mulai minggu ketiga udah dibentuk, tapi lengkapnya minggu ke-6. 6 kali 7 berapa hari? 42 hari. Jadi 1 bulan 12 hari jantung kita sudah lengkap. Nah, jadi kolbu itu apa? Masih dalam bentuk mudghah, tetapi sudah lengkap.
Coba teruskan. Said. Ya. Nah, yang benar itu jantung apa hati? Jadi di Al-Quran kebanyakan kol kol kolbun itu guru buhum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Kalau kita lihat tuh ya, sebelah kanan itu gambar sketch manusia. Jadi manusia itu paru ada dua, paru kiri kanan, kemudian di tengah itu jantung. Dan kalau diperbesar di sebelah kiri itu jantung. Jadi setelah itu kan, nah di perut itu namanya hati, kabit ya, warnanya coklat dan beratnya 2 kilo. Coba beli beli hati, beli hati sapi atau kambing, kemudian dibikin apa? Sambal hati, sambal hati, ya. Jadi padahal disebut hati itu apa dia bisa berbolak-balik? Nggak bisa. Yang berbolak-balik itu berdenyut adalah kolbu, kolaba. Dan beratnya cuma berapa? 360 gram. Sama dengan kepalan kita semuanya, ya. Kalau kita kepal taruh di dada sebelah kiri, nah itu jantung. Jadi jantung harusnya barangkali diganti, tidak usah pakai hati. Jadi terjemahan itu ya kolbu, kolbu aja, ya. Jangan dirubah jadi hati. Kacau. Selanjutnya, nah, kenapa jantung itu bisa berdenyut? Karena jantung itu mempunyai gardu listrik. Kayak PLN ada gardu. Jadi kalau gardu listriknya berhenti, padam, ya jantung nggak berdenyut. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat demikian rupa, meskipun yang punyanya, bukan yang punya, yang merasa punya itu tidur, coba kalau dia ikut tidur, ya kita berhenti. Tidak. Sebaliknya kalau misalnya mau ujian, tenanglah, tenanglah. Enggak, deg-degan aja. Nah, jadi ini gambaran kepada kita, selain, 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 jadi ada gardu. Nah, itu gardunya itu yang warna kuning kalau sebelah kiri atas itu, ya kalau mau diimajinasi itu menjadi pakai tulisan merah, hurufnya apa tuh? Allah. Jadi kalbu itu tempat, bukan tempat Allah, tapi tempat keimanan di jantung, bukan di hati. Selain selanjutnya, nah tadi kan kita sampaikan bahwa kolbu itu adanya pada saat wudhu. Dan kapan? Waktu jabang bayi itu di dalam perut ibunya tuh, perut ibu, ya, itu gambarnya. Jadi ini gambar listrik yang panjang atas itu listrik ibunya, yang kecil bayinya. Jadi udah berdenyut pada minggu keberapa, denyut-denyutnya itu pada minggu ke-22. Jadi orang Indonesia, ibu-ibu orang Indonesia hebat. Maka hari ibu itu tanggal berapa? Nah, tanggal 22 karena ngambil hikmah dari sini. Kalau kita dan pada waktu itulah maka Allah
menurunkan malaikat, ya, malaikat. Dan di situ Ustaz sampaikan tuh, ya, di surat Al-Araf 172. Silakan Ustaz. Baik, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ini kan di alam alam arwah. Ya. Jadi kita semua sekarang berada di alam alam dunia. Ya. Jadi ada alam arwah dan dalam arwah itu sesuai dengan ayat ini wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika di alam arwah semua kita bersaksi bahwa bala syahidna, Allah itu sebagai Rabb. Nah, kenapa sekarang kan setelah alam arwah itu kan tadi ada alam rahim, ya. Setelah alam rahim keluar dari perut ibu gitu kan, sekarang kita di alam dunia gitu kan. Nah, kenapa di dunia ini ada yang tidak sesuai dengan ayat ini, yang tidak bersaksi kepada Allah? Kan ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Nah, itu makanya nanti berkaitan dengan ada pengaruh dari luar. Ya, ada pengaruh dari luar. Walaupun di sisi lain memang karena di ayat tadi disebutkan mudah bagi Allah, ya, untuk menjadikan semua manusia itu bertauhid, ya. Tetapi memang disinilah ujiannya, ya. Maka dalam surat Al-Kahfi itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya kan di dalam tubuh kita ya selain kolbu nanti kolbu pun kan itu membimbing di dalam kebaikan kepada kita, ya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tadi Bapak menyampaikan kolbu itu tempat keimanan dan juga nanti ada isyarat dalam hadis Rasul bahwa kolbu itu adalah ketakwaan di sana. Ya, jadi dari gambaran ini di dalam perut ibu itu mereka sudah beriman, tapi begitu lahir ke dunia dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya membawa kemana? Nasrani, Majusi. Jadi sebenarnya oleh karena itu kita tidak kaget, tidak aneh. Ada yang mereka lahirnya, kemudian orang tuanya sengaja memberi ajaran-ajaran Trinitas misalnya. Tapi akhirnya maka dia membaca Al-Quran, akhirnya kembali. Seperti Ustazah Irin. Nah kita terus coba lihat. Ya, jadi ini pada waktu itu salah satu profesor ahli embriologi. Jadi dia meneliti, ya, dia kaget. Loh, kenapa Al-Quran itu sudah lengkap kejadian manusia, sedangkan embriologi baru ke abad 17. Kenapa? Ternyata pada abad 20 itu maka diketahui. Sebentar, balik dulu. Nah, jadi ini kapan? Itu tuh ada hadis yang mengatakan ya bahwa Rasulullah itu menyampaikan sallallahu alaihi wasallam apabila Nuh telah berusia 42 malam, berarti berapa malam? 42 hari. Ya, 42 hari itu maka disebutkan nah, nanti menjadi laki atau perempuan, nasibnya bagaimana nih. Ya. Nah, itulah. Dan kita ketahui kalbu itu adanya di sudur, ya, sudur. Ya, di sini apakah mereka itu tidak berpikir
tidak mereka tidak berjalan di muka bumi. Mereka harusnya berjalan, tetapi mereka mempunyai kolbu. Tetapi kolbunya itu tidak dipakai. Ya. Jadi kolbu itu harus dipakai sehingga mereka buta. Yang buta bukan mata, yang buta itu kolbu. Ya, kolbu itu adanya di dalam dada dan dikatakan kolbu itu mampu memahami. Jadi kalau di ilmu kedokteran yang memahami itu otak, ya. Kalau gitu di kolbu ada otak, benar. Jadi baru abad ke-20 ada dokter neurolog yang belajar jantung, dia menemukan ada little brain in the heart. Jadi di jantung itu ada otak kecil, ada otak kecil. Ya. Selanjutnya, iya. Jadi kalbu itu tempat keimanan, maka kita harus jaga agar kalbu itu bersih. Jadi di sini di surat Asy'ara. Silakan Ustaz. Baik, jadi dalam surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara juz berapa para santri? Juz 19. Karena ada surat Asy-Syu'ara, ada surat Asy-Syura ya, hampir sama. Kalau kalau Asy-Syura artinya musyawarah ya. Ini dalam surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 89 bahwa diawali dengan yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada waktu tidak bermanfaat lagi mal dan banun ya, harta dan anak-anak ya. Sebagaimana sebenarnya kita di dunia kan ini anak-anak para santri ya, itu sebagai kebanggaan orang tua ya, apalagi semua berada di pesantren ya, ingin menjadi anak yang soleh solihah. Tetapi nanti pada masa di akhirat itu anak-anak itu tidak bermanfaat lagi dan harta itu kecuali illa man atawaha biqalbin salim, yang datang menuju Allah dengan kalbun yang selamat, yang bersih gitu kan. Maka nanti eh, ketika hati kita sakit, nanti kan ada hati yang sakit, nanti memang harus diobati ya, sebagaimana penyakit badan kan ada obatnya. Iya, ini udah selesai. Jadi dari kajian masih ada slide, rasanya enggak ada. Oh, satu lagi. Silakan. Ada tidak? Sudah. Memang tadi ada yang kelewatan di upload. Bagaimana kok jantung itu bisa punya seperti otak? Jadi pada waktu mudghah itu terjadi proses migrasi perpindahan dari sel-sel saraf ke jantung. Jadi di jantung itu ada sel saraf yang jumlahnya 40.000. Selnya besar-besar, sedangkan di otak selnya ada 1,5 sampai 2 miliar. Nah, kemudian ada kolbu kita itu tempat kasih sayang. Oleh karena di kolbu itu ada hormon. Jadi hormon di uterus pada waktu mengandung keluar hormon oksitosin. Oksitosin itu hormon kasih sayang. Ternyata di kolbu ada itu hormon. Jadi kasih sayang, cinta itu berasal dari kolbu. Mudah-mudahan dalam waktu hanya singkat ini dapat memberikan pencerahan. Jadi sekali lagi, kolbu itu bukan hati.
Jadi ini kita minta kepada Departemen Agama itu supaya istilah kolbu ya kolbu saja, jangan dirubah jadi hati. Kalau jadi hati nanti digoreng, bikin sambal hati. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, hari ini kita dapat kuliah. Mudah-mudahan tadi membuat para santri, santriwati, dan juga sahabat saya di EPP semakin apa ya? Karena kita mendapatkan ilmu, maka semakin membuat kita juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena luar biasa tadi ya, hanya dari jantung saja itu sudah rasanya tidak mungkin gitu manusia bisa membuat sehebat buatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan bisa lewat chat atau bisa secara langsung. Apa ada yang ingin bertanya? Maaf Teh, saya kalau saya boleh bertanya. Kenapa? Oh, ini Teh Mariam ya? Iya, Enggak, Teh Mariam. ini sedikit ya masalah hati atau jantung gitu. Kalau misalkan seseorang itu jantungnya sakit, apalagi sampai dipasang ring, itu apa ada hubungannya dengan apa perbuatan hati yang kotor? Tolong minta penjelasannya Pak Ustadz dan Profesor juga. Terima kasih. Halo, Mbak Berta, Mbak Berta, Teh Mariam. Pertanyaannya adalah kalau ada orang sakit gitu, jantungnya sakit, Iya, apalagi sampai bagaimana dipasang ring gitu ya. Itu gimana itu? Apa ada hubungan dengan jiwa atau memang penyakit itu? nih Pak? Jadi jelas kalau kita melakukan perbuatan yang salah itu akan ditolak oleh kolbu. Hmm. Tetapi apakah orang yang punya jantung ini sakit jantung beneran ya, bukan karena pikiran, apakah itu keimanannya terganggu? Tidak. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyakit organik, artinya penyakit yang ada di jantung, dia tidak mengubah keimanan. Jadi tetap saja. Jadi di sini gambarkan bahwa kolbu salim itu bisa dimiliki oleh semua, termasuk mereka yang sakit jantung. Tetapi kalau dia keimanannya itu menjadi munafik, itu maka perbuatannya itu dicatatnya di mana? Di otak. Ya, karena di otak itu ada tempat bicara, ada tempat eh, tangan, kaki, ya. Nah, begitu. Begitu kira-kira. Oh, terima kasih Profesor. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, cukup jelas ya, Insya Teh Allah. Mariam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Teh Mariam. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Idar. Mangga Ibu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor, Pak Waalaikumsalam. Ustadz, dan Dini. Bahagia bertemu dengan Bapak Profesor baru pertama kali di Zoom begitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membersihkan kalbu dari misalnya penyakit-penyakit yang biasa kita sebut penyakit hati gitu. Sebenarnya itu penyakit kalbu ya Ustadz, ya Prof. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah dengan doa atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Iya.
Jadi kita tahu bahwa di dalam hadis Rasulullah itu disampaikan bahwa sahabatnya itu kemudian berjalan, ada orang sakit. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Dan kemudian sembuh. Kita tahu di dalam surat Al-Isra, wa nunajilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidu dolimina ila khusyan. Jadi jelas bahwa dengan doa membaca Al-Quran itu dijamin sama Allah. Sekali lagi bukan kelainan organnya. Kalau organnya sakit, misalnya katupnya rusak, ya diganti. Begitu. Cukup jelas kali. Gimana Bu Idar? Mungkin Ustadz ingin menyampaikan, menambahkan? Baik, mudah-mudahan Ibu Idar suaranya bisa jelas ya, karena Alhamdulillah kita di pesantren hujan agak itu ya teh, agak besar. Baik, tadi betul yang Bapak sampaikan memang ya, ada kaitannya ya, bagaimana doa itu. Maka tadi sebagaimana secara kalimatnya kan kolbun, artinya kan itu apa, bolak-balik gitu kan. Ya mudah sekali i- berbolak-baliknya gitu kan kolbun itu. Nah, maka salah satu doa itu kan yang kita mungkin saya kira sudah terbiasa dengan doa itu, wahai zat Allah yang maha membolak-balikan kolb, ya, tetapkanlah kolbu kami kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu salah satu bagaimana berkaitan dengan doa. Ya. Ya, jadi qalbun itu artinya kan bolak-balik. Maka kita meminta kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala itu meneguhkan hati kolbu kita ya di dalam kebaikan, di dalam agama ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Iya. Cakap ya. Ya, cukup jelas ya Bu Idar. Baik, saya kasih kesempatan buat yang bertanya di, kalau laki-lakinya nih malu-malu nih, gimana ini? Oh, ini ada yang mau bertanya. Sama nggak tuh? Yang berani nanya akan Ada dikasih yang mau nanya? uang Ada yang mau nanya? ya Nah, ini 100 ada nih. ribu. Ya, perempuan memang lebih berani. 100 ribu. Bapak izin bertanya, apakah emosi dan hati itu saling berkaitan untuk kesehatan? Itu saja. Terima kasih. Oh, namanya Indah, indah. Indah, tuh namanya Indah. Hatinya juga indah insya Allah ya. Silakan Pak. Maka sih berkaitan. Baik. Jadi semua ibadah ini emosi, marah itu berhubungan dengan kesehatan. Karena dengan emosi maka badan itu mengeluarkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu memacu, ngajak lari aja, gemetaran, mau marah, ada hubungannya. Oleh karena itu, maka kolbu itu harus dilatih, dilatih. Nanti kolbunya akan tenang. Ya, malik kulut, tapi kopi ala dinikah. Ya, din apa itu din? Agama. Jadi
Kalau bolak-baliknya itu maka dijaga tetap yang tenang. Makasih. 100.000 ya. Nah, 10.000 apa 100.000? Karena cuma 3, 100.000 aja. Tuh, yang nanya dapat 100.000. Masya Allah, buat indah ya 100.000. Alhamdulillah. Kalau Laki-laki. kalau MPP enggak dulu ya. Soalnya euro mahal. Nanti ada yang mau ditanya mungkin dari MPP gimana? Ada yang bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, saya dulu. Ada dulu ya Pak mau bertanya. Pak, kalau misalnya kan kita memiliki organ, terus kemudian kita menerima cangkok ya. Salah satunya mungkin yang dibahas di sini adalah jantung. Apakah jantung yang kita terima itu mempengaruhi diri kita? Dan nanti saya nanya Ustadz, apakah dalam Islam itu Ustadz diperbolehkan sebenarnya mengganti atau pencangkokan organ tubuh gitu Ustadz? Baik, Bapak dulu, mangga silakan. Jadi dari literatur kita ketahui bahwa bukan otak yang diganti nih, jantung. Ternyata jantungnya itu berasal dari orang yang minum bir. Begitu dipasang, maka orang yang menerima jantung itu berubah, malah ingin minum bir. Jadi dipengaruhi. Oleh karena itu di dalam agama kita boleh jantung itu diganti transplantasi. Tetapi harus jantung orang yang beriman. Supaya imannya tidak berubah. Begitu. Cukup jelas kali ya? Ya. Baik, jadi yang kita ketahui di dalam Islam itu ya memang berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-119 itu memang di sana ada fala yughayyirunna khalqallah ya. Jadi eh, tidak boleh mengganti apa yang Allah ciptakan. Nah, jadi para ulama tentunya terkait dengan hal ini ada dua pendapat. Jadi memang ada yang dilarang, kemudian ada yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan itu salah satunya tadi terkait dengan kesehatan. Karena ketika tidak diganti dan itu fatal, nah maka itu diperbolehkan. Ataupun mungkin eh, di dalam tubuh kita ada ibaratnya daging yang menyusul jadi gitu kan. Nah, makanya ketika itu tidak dipotong gitu kan, tidak diambil, tidak diobati, maka akan menjadi penyakit yang berbahaya itu diperbolehkan. Nah, itu jadi memang berkaitan dengan ini diperbolehkan kan bagian daripada pengobatan. Wah. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan gitu ya Ustadz ya. Kalau menyangkut mungkin nyawa gitu ya Ustadz ya. Baik, dari segi medis. Ini ada pertanyaan dari Teh Leni. Pertanyaannya adalah, ya baca. Bagaimana cara kita untuk meneguhkan hati kita, mungkin kolbu maksudnya ya, di era sekarang selain dengan doa terlebih dulu, terlebih untuk anak-anak dari Teh Leni. Mana, Pak? Jadi kalau kita lihat tadi, di dalam kandungan itu harus mulai diperkenalkan kepada Al-Quran. Karena dengan demikian, maka janin itu sudah mengenal. Dan begitu lahir ke dunia, diperkenalkan juga dengan apa? Dengan Al-Quran. Salah satu adalah orang Islam yang mukmin lahir anaknya di ajan makan. Jadi tauhid. Dan kemudian sebelum sekolah dasar, mestinya masuk dulu ikut tas. Tas itu apa Ustaz?
Tahfiz anak soleh. Jadi kalau demikian maka lingkungannya itu lingkungan yang mengajak ke arah akidah. Jadi selalu ya, coba baca Al-Quran. Ya baca. Qul Allahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sudah diajarkan. Jadi orang tua tidak boleh anak-anaknya itu dibiarkan saja tak diajari bagaimana membaca Al-Quran. Atur nuhun. Baik, mungkin Ustadz ada yang menambahkan Ustadz, karena kan di era sekarang ini orang tua itu sibuk ya supaya anaknya bisa baca tulis gitu kan. Apalagi di Indonesia ya, kalau di Perancis tuh baca tulis masih belakangan lah, anak-anak main, anak TK. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan yang penting adalah bisa baca tulis, masuk SD yang penting bisa baca tulis. Padahal Ustadz sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam, justru sebenarnya diperkenalkan itu justru mungkin ikro kali ya Ustadz sebenarnya ya, sambil mendengarkan yang dikit-dikit walaupun anaknya belum bisa baca ya, karena kan ikro artinya baca ya Ustadz. Gimana menurut Ustadz nih? Ya baik, ini jamaah yang di masjid bisa saya ya, karena jamaah kita dari berbagai dunia, ada juga dunia apa. Baik, jamaah semuanya, tadi Bapak menyampaikan betul sekali bahwa bagaimana untuk menjaga kolbu, ya, eh, terutama memang masa sekarang, ya, berkaitan dengan anak-anak tentunya banyak kekhawatiran orang tua. Maka eh, kita kira bahwa ini bagian daripada pendidikan penanaman akidah, ya, penanaman keimanan dan ketakwaan. Maka di dalam pendidikan bagi anak itu kan ada tadi Bapak sampaikan eh, ketika dibiasakan, ya, ketika sebelum lahir kan ada pranatal disebutnya gitu kan. Jadi dan itu berdampak sekali gitu kan, berdampak sekali. Dan juga kalau bagi orang tua, ya, bagi orang tua, karena ini ada kaitannya antara ketika kita menginginkan anaknya yang baik, ya memang orang tuanya juga berupaya. Jadi berupaya apalagi terkait dengan kolbu. Maka ketika kita eh, kolbunya sakit, ya maka tadi memang Ibnu Qayyim itu memang pakar kolbu, gitu kan. Beliau menyampaikan obatnya adalah 5 itu kan. Ya, yang pertama adalah qiraatul Quran, bitafakur, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, memang itu obat yang paling mujarab, gitu kan. Ya, yang kedua adalah khalaul batni, mengosongkan perut, puasa itu kan. Kemudian yang ketiga qiyamul lail, salat malam. Kemudian yang keempat at-tadarru eh, ing dasar. Jadi kita banyak bermunajat, berzikir ketika di waktu sahur, itu kan waktu yang baik. Kemudian yang terakhir, majelis kita ini mujalah satu solihin, senantiasa ngariung gitu kan, ngariung ya, bersama orang-orang yang baik, orang-orang soleh solehan. Insya Allah kan ini komunitas yang baik, MPP dan juga para santri semuanya. Jadi ada memang kebiasaan-kebiasaan yang harus ditanamkan. Ya, saya kira terkait ketika orang tua mendidik anak, membiasakan berdoa, itu kan bagian daripada apa tuh? Bismillah gitu kan, sebelum makan Bismillah, selesai Alhamdulillah, ataupun mau berangkat sekolah Bismillah, kaki yang kanan, itu mungkin hal-hal seperti itu pembiasaan akan apa ya, berdampak juga bagi kalbu kita. Wallahu alam. Ya saya tambahkan sedikit. Bapak ini pernah menjadi dokter di dompet itu apa? LKC, Lembaga Kesehatan Tuma-Tuma, selama 13 tahun. Jadi kalau yang datang berobat, Bapak tanya, Anda agamanya apa? Islam. Hebat dong Islam. Kalau gitu sholat ya? Iya. Kalau sholat baca apa? Al-Fatihah. Kan nggak bayar di sini, ya? Ya bayarnya pakai Al-Fatihah aja. Kemudian baca Al-Fatihah. Semuanya bisa. Begitu ditanya, artinya apa?
tidak tahu. 13 tahun. Oleh karena itu ini mengilhami Bapak dan keluarga, ayo kita bikin pesantren tahfidz Quran. Dan alhamdulillah sekarang kita udah berhasil berapa Ustadz yang sudah tahfidz? 68. Dan ada yang jadi sarjana. Ini Ustadz Azam udah SPD. Ustadz Komar udah SPD. Kemudian ada jadi insinyur, ya, Ihsan Sibgotullah. Ada yang jadi sarjana hukum, Baihaqi. Malah ada yang digaja, Fikri Rofiul Haq. Nah, itu asal MDF. Jadi betahlah di MDF ini, ya, jangan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah nanti lupa Al-Qur'annya tidak sama. Itu antara lain. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, atur nuhun Bapak, atur nuhun Ustaz Taib. Ini ada pertanyaan menyambung pertanyaan mengenai donor ya dari Ibu Idar lagi. Nah, gini, di Prancis itu ada peraturan yang menyatakan bahwa bila kita meninggal, misalnya organ kita masih bagus, maka otomatis organ itu akan diambil dan jadi di apa donor. Tadi kan Ustadz bilang nggak semuanya ya Ustadz ya kita bisa memberikan donor. Nah, karena kita ingin juga mengikuti mungkin ya sunnah Nabi dan sebagainya, apakah sebaiknya kita membuat pesan gitu ya Ustadz yang menyatakan bahwa kita keberatan gitu. Nah, tapi kita kan tinggal di Perancis. Jadi kalau menurut Ustadz itu gimana? Kan bukannya bumi di mana kita berpijak di situ langit dijunjung gitu kan. Bagaimana nih Ustadz? Karena agak sedikit polemik gitu kan menurut Ustadz. Iya sudah biasa, tapi berarti kita berhak ya Ustadz sebenarnya. Kalau misalkan diperbolehkan, kita berarti berhak ya Ustadz ya membuat surat wasiat yang menyatakan kita tidak setuju gitu ya Ustadz ya. Iya, baik. Jadi memang eh, kita bisa saja berwasiat ya kalau memang dikhawatirkan gitu kan. Kan kita nggak tahu kan nanti organ setelah kita meninggal kan dipakai untuk ketidakbaikan. Ya memang di sana mungkin ada dua hal. Ketika kita ada kekhawatiran, ya sebaiknya itu dihindari. Tetapi kalau kita tidak itu teh gimana itu? Boleh juga kalau tidak, oh boleh juga. Berarti pilihannya ada di kita gitu kan. Ya, ya mungkin tinggal dilihat dilihat saja. Kalau memang kita melihat yang sudah berjalan itu kita banyak kekhawatiran nanti dikhawatirkan organ kita dan sebenarnya kalau di dalam agama kita gitu kan orang yang sudah meninggal itu kan terpelihara sebenarnya. Ya, itu tidak boleh diganggu karena eh, sebenarnya itu kan yang meninggal jasadnya saja. Kalau ruhnya kan berpindah, tidak tidak meninggal. Nah, di keterangan lain memang itu masih bisa merasakan. Makanya ketika orang meninggal kan itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya kalau organnya diambil memang secara secara ya menyakitkan memang gitu kan. Tapi kembali lagi mungkin kepada pilihan kita gitu kan. Kalau memang banyak kekhawatiran nanti dipakai untuk yang tidak baik gitu kan. Dan sekarang juga ada informasi di Palestina juga kan seperti itu ya. Ada katanya sebagian organ eh, apa organ tubuh para syuhada itu yang dicuri. Itu kemarin saya lihat informasi seperti itu. Itu kan eh, melanggar sebenarnya. Nah, kalau ada itu saya kira eh, bisa saja pilihannya untuk kebaikan dan untuk menenangkan kita ya sudah. Dengan wasiat itu lebih lebih aman bisa berwasiat. Itu mungkin. Nuhun Ustadz, tapi dalam Islam boleh nggak menjadi donor? Donor organ sebenarnya. Donor organ saya kira sebagaimana itu donor darah itu kan darah juga kan untuk itu ya untuk menolong gitu kan. Itu kan tujuannya adalah
Ya itu untuk menolong itu donor berarti kan ya. Tapi tadi donor juga kan tidak ada paksaan sebenarnya kan. Jadi dan donor juga itu kan tidak sembarangan. Ada apa? Ada ketentuan-ketentuan. Kalau memang dia tidak secara itu tidak memenuhi syarat kan tidak boleh. Dia malah menyiksa diri sendiri. Dia lebih repot gitu. Jadi memang diperbolehkan, tetapi tujuannya ya kalau lebih maslahat itu saya kira menjadi kebaikan. Tapi kalau motorotnya lebih banyak itu menjadi pertimbangan juga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Atur Nuhun Pisan. Ada pertanyaan lainnya kah? Karena waktunya juga di sini. Ah, siap-siap Pak, 100.000. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hisham Al-Kamal. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah akhlak, sifat, perilaku, ataupun watak itu bisa mempengaruhi terhadap kesehatan ataupun umur dari jantung seseorang tersebut? Gitu, Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kan tadi sudah diterangkan bahwa di badan itu ada dua otak. Otak di kepala dan otak di jantung. Nah, kalau otak kepala itu, itulah kita melihat nih. Ini ada barang ya, orangnya nggak ada ya. Ambil saja. Jadi mulai menumbuhkan sesuatu kebiasaan sifat yang salah. Jadi akan berpengaruh. Dan kalau tidak biasa, begitu ngambil barang, dia takut, deg-degan. Itu antara. Jadi selalu ada hubungan. Jadi antara perbuatan, kemudian kebiasaan, perilaku. Oleh karena itu Islam begitu luar biasa. Bangun tidur suruh apa? Kan berdoa. Ya. Jadi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihi nusur. Nah, baru bangun. Ya. Apalagi yang lain-lainnya. Maka kita dipandu ya oleh Islam. Islam itu yang membawa ke Indonesia atau ke dunia siapa? Coba Islam ke dunia ini yang bawa siapa? Rasul, Rasul, ya kan? Karena semua Rasul itu semuanya sama, ya. Jadi kita begitu, maka yang terakhir hataman Nabi. Silakan salawat. Yuk, mimpin salawat yang waktunya habis, ya. Enggak pendek aja salawatnya. Yuk. Sholli ala sayyidina Sayyidina. Mina
وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Masya Allah, ini kajiannya benar-benar spesial ya hari ini. Seperti spesialnya ulang tahun Bapak saya hari ini yang ke-81 ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak-banyak berkah, panjang usia, penuh dengan rahmat Allah ilahi ta'ala. Juga semoga selalu diberi kasih sayang yang melimpah dari semua santri-santri di sini, dari para sahabatnya, dari keluarganya, dari semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sepertinya ini waktunya sudah 17.30. Sebentar lagi kita juga mau siap-siap maghrib di sini ya. Kita harus menutup kajian kita kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang ada di Perancis dan negara lainnya. Masya Allah, semoga tadi kajiannya bisa memberikan lebih banyak ilmu bagi kita semua. Sebelum ditutup, saya akan mempersilahkan kepada Bapak saya untuk memberikan sedikit kesimpulan, lalu dilanjutkan oleh Ustadz Taib. Mangga. Jadi kesimpulan, jadi sesuai hadis Rasulullah, ala inal fil jasadi mudghah. Ada mudghah, kalau dia baik, baik seluruh tubuh. Kalau buruk, buruk seluruh tubuh. Apa itu? Kolbu. Jadi kita sudah mempelajari bahwa kolbu itu tempat keimanan, kasih sayang, cinta kasih, jaga itu. Terutama di keluarga, kasih sayang antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Oleh karena itu, Robbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Robbana taqabbal doa. Amin. Silakan Ustaz. Doanya. Baik, terima kasih semuanya. Kita simpulkan. Sebagai penutup tadi nyambung dengan sekilas saja menguatkan bahwa apakah ada hubungannya antara perbuatan dengan kalbu kita gitu kan. Kalau kita mencermati para santri semuanya, bisa didengarkan? Tadi kan Bapak menyampaikan kalbu itu tempat apa? Keimanan. Kalau kita mencermati ikhwah semuanya di dalam Al-Quran, ya, surat yang pendek saja, surat Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kata-kata iman kesananya adalah beramal. Jadi memang tindakan kita itu berpengaruh terhadap keimanan. Maka hati-hati dengan tindakan. Dan itu yang akan membuat kita nanti berat timbangan iman dan juga amal yang soleh. Nah, kemudian tadi alhamdulillah bisa baca sholawat sama-sama. Sebenarnya ada ya semuanya sholawat kan baik ya. Ada sholawat yang berkaitan dengan kolbu, dengan kulub, bukan? Ya, saya kira sudah hafal ya para santri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Nah, kemudian eh, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan dan hadis tadi yang Bapak sampaikan itu luar biasa. Karena dalam hadis itu ingatlah katanya, ala inna fil jasadi mudghah. Jadi tidak langsung disebut hatinya. Jadi ini membuat penasaran. Nih, ada sesuatu di dalam jasad kita, kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu jelek, jelek semuanya. Nah, di akhirnya adalah ala wahya al qalbu. Itu redaksi hadisnya luar biasa. Nah, satu lagi diperkuat, itu kan hadis keempat dari hadis Arba'in, para santri nanti bisa hafal. Satu lagi di hadis yang ke-35 berkaitan dengan sodr. Ya, jadi ada itu kan dalam bahasa Al-Quran tadi ada sodrun, ya, dalamnya kan kolbun. Nah, jadi dalam potongan hadisnya baginda Rasul menyampaikan wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling eh, ikhwan gitu kan, saling menyayangi, saling mengasihi gitu kan, ikhwan, saudara gitu kan. La yazlimuhu diperjelas, la yazlimuhu tidak boleh saling menzolimi, wala yakhziluhu tidak boleh saling menghinakan, wala yakzibuhu tidak boleh saling eh, membodohi, ya, wala yahkiru dan juga tidak boleh saling menghina. Nah, kemudian beliau menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Sampai beliau mengisyaratkan menunjuk kepada dada. Di dalam dada tadi ada apa? Qol. Sampai 3 kali. Nah, maka dada itu adalah di dada ada qalbun, yaitu tempat keimanan tadi Bapak menyampaikan, kemudian juga tempat ketakwaan. Maka akhir kata sama-sama kita rawat ya qalbu kita dengan amal yang baik. Demikian mungkin doanya. Baik, sama-sama kita akhiri dengan doa jamaah semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah Majelis Pengajian Perancis dan juga para santri semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga kemantapan hati, kemantapan kolbu, kolbu kita semua di dalam agama ini. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa ala Muhammad amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم بارك لنا فينا كلهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا المعهد معهد محمد بن فتح الله معهدا مؤيدا مباركا منصورا مؤيدا منصورا مباركا لنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Perancis dan negara lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun saya berada di Indonesia, tapi kajian mingguan masih tetap bisa dilaksanakan. Masya Allah. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa majelis. Hebat semuanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit kepada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat saya MPP, kepada semua juga yang ada di sini. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan, baik itu tutur kata ataupun bahasa tubuh. Tapi saya senang sekali karena walaupun saya berada di Indonesia, masih tetap bisa melakukan kajian MPP secara langsung, live show gitu istilahnya ya Ustadz ya, dengan Ustadz Aib dan juga dengan Bapak saya. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa tadi Bapak saya menekankan di dalam dada itu ada kalbu. Ustadz juga menyampaikan juga ada kalbu. Kalau zaman saya itu dulu di dadaku ada kumismu, ada itu mungkin yang
Anak-anak sekarang nggak tahu ya, tapi zaman saya itu ada lagu Vina Vina Panduwinata itu punya setan itu ya sebenarnya. Kalau ada kumis dan sebagainya itu udah dioperasi jantung itu ya Pak ya. Baik, mari semuanya kita tutup sekali lagi dengan membaca Alhamdulillah. Semoga ilmu yang tadi kita dapatkan membawa banyak sekali manfaat kepada kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.